Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa ITB Stikom Ambon, Program Studi Teknik Informatika, semester 6, kelas TI 6B, kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi final project pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Gentrifil Gechan SPDMM. Kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Real-Time Data Streaming Platform dengan Edge Computing. Berikut adalah anggota kelompok kami yang berkontribusi dalam final project ini. Definisi kebutuhan real-time data processing. Real-time data processing merupakan metode pemrosesan data secara langsung begitu data diterima oleh sistem tanpa penundaan. Tujuannya agar sistem dapat mengambil keputusan dan memberikan respon berdasarkan data yang masuk. Sedangkan edge computing adalah pemrosesan data yang dilakukan di sumber data bukan di cloud. Ini membuat pemrosesan data lebih cepat dan hemat bandwidth. Di era digital saat ini, banyak sistem seperti smart city, pabrik pintar, dan kesehatan yang menggunakan pengolahan data secara real time. Artinya data harus diproses secara langsung saat diterima, bukan menunggu data besar baru diolah. Namun penggunaan real time memiliki tantangan, bandwidth besar, latensi tinggi, dan beban di cloud. Disinilah edge computing berperan, di mana data diproses di dekat sumber. Misalnya langsung diproses di perangkat atau di gateway sehingga proses lebih cepat dan aman. Dengan pendekatan ini, sistem dapat membuat keputusan secara instan tanpa bergantung dengan cloud. Arsitektur serverless dan microservices. Platform ini dibangun dengan pendekatan serverless dan microservices. Serverless berarti kita tidak perlu mengelola server secara langsung. Fungsi sistem berjalan otomatis saat dibutuhkan. Contohnya seperti AWS Lambda atau Google Cloud Functions. Sementara itu, microservices artinya sistem dibagi menjadi komponen-komponen kecil yang saling terpisah tapi bisa saling berkomunikasi melalui API. Arsitektur ini membuat sistem lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan efisien. Misalnya, jika modul analisis data butuh di-scale, kita bisa menambahkan instance hanya untuk fungsi itu tanpa mempengaruhi yang lain. Pendekatan ini juga cocok untuk pengolahan data real-time yang dinamis dan tidak selalu konsisten dalam volume. Berikut adalah arsitektur serverless dan microservices dari platform kami. Dari sisi user, permintaan dikirim ke API gateway yang kemudian memicu fungsi serverless seperti AWS Lambda. Fungsi ini akan mengakses database atau meneruskan ke microservices seperti autentikasi, notifikasi, atau analitik secara modular. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel, skalabel, dan hemat biaya operasional. Berikut Edge AI untuk real-time analysis. Untuk pengolahan data real-time di Edge, kami menggunakan teknologi Edge AI, artinya algoritma machine learning ditanam langsung di perangkat Edge seperti Raspberry Pi, NVIDIA, Jetson, atau Gateway IoT. Dengan ini, analisis data seperti deteksi anomali, klarifikasi gambar, atau pemantauan suhu bisa dilakukan langsung di lokasi tanpa perlu dikirim ke cloud. Kami menggunakan TensorFlow Lite dan ONNX Runtime sebagai framework ML ringan untuk menjalankan model AI di Edge. Contoh penerapannya misalnya mendeteksi suhu abnormal di pabrik dan langsung mengaktifkan alarm hanya dalam hitungan milidetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Multi-Cloud Federation dan SYN strategi. Sistem ini mendukung federasi data lintas cloud. Artinya, platform dapat membaca dan menggabungkan data dari berbagai cloud provider tanpa harus memindahkan seluruh data. Kami menggunakan teknologi seperti BigQuery Omni, Presto atau Trino, dan AWS Lake Formation. Data disinkron dengan metode Chain Data Capture atau CDC, sehingga hanya data yang berubah yang ditransfer. Strategi ini sangat efisien untuk sistem yang tersebar di banyak lokasi dan platform cloud. Sinkronisasi antara sumber data dilakukan secara otomatis dan real-time. Federasi multi-cloud juga memperkuat keamanan dan memungkinkan pemilik data memilih lokasi penyimpanan sesuai kebijakan masing-masing. Kemudian ada penjelasan tentang diagram. Diagram ini menunjukkan strategi federasi dan sinkronisasi data antara cloud yang kami terapkan. Di bagian atas, kita bisa lihat 3 provider cloud utama. Yang pertama, GCP, AWS, dan Azure.
Masing-masing menyimpan data di lokasi berbeda. Dengan teknologi seperti BigQuery Omni, Presto, dan AWS Lake Formation, platform kami dapat mengquery data dari semua cloud tanpa perlu menyalin atau memindahkan data. Sinkronisasi dilakukan secara efisien menggunakan metode CDC atau Change Data Capture yang hanya mentransfer data yang berubah. Semua data dikonsolidasikan melalui Federation Query Engine dan hasilnya dapat diakses secara real-time melalui dashboard terpadu. Strategi ini sangat efisien, aman, dan fleksibel untuk sistem yang berskala besar yang tersebar di banyak lokasi. Salah satu komponen inti dari platform ini adalah stream processing atau pemrosesan data yang berjalan terus-menerus. Kami menggunakan Apache Kafka atau Apache Pulsar sebagai message broker. Artinya semua data yang masuk dari sensor, aplikasi atau perangkat edge dikirim dalam bentuk stream. Selanjutnya, stream ini diproses oleh Kafka Stream atau Apache Flink, dua engine yang sangat andal untuk pemrosesan waktu nyata. Contohnya, sistem bisa menghitung rata-rata suhu setiap 5 detik. Dari ratusan sensor mendeteksi lonjakan suhu secara instan dan langsung menampilkan peringatan di dashboard. Semua proses ini berjalan secara asinkronus, artinya tidak menunggu satu sama lain sehingga sangat cepat, efisien, dan scalable. Dengan arsitektur ini, sistem mampu menangani jutaan event per detik tanpa kehilangan data. Berikut ini adalah penjelasan dari diagramnya. Berikut ada diagram visual Kafka Stream Processing. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem kami memproses data secara real time. Pertama, data dikirim dari sensor, aplikasi atau perangkat edge seperti suhu dari pabrik atau trafik dari kamera. Data itu masuk ke message broker, yaitu Kafka atau Pulsar yang menyimpan dan meneruskan data sebagai stream. Stream ini kemudian diproses oleh engine seperti Kafka Streams atau Flink. Disinilah dilakukan analisis seperti menghitung rata-rata suhu setiap 5 detik, mendeteksi lonjakan ekstrim, dan jika perlu langsung mengirim peringatan ke dashboard. Semua ini terjadi secara asinkron dan real time tanpa jeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan data governance dan quality management. Jadi, agar data yang digunakan tetap berkualitas dan aman, kami menerapkan prinsip data governance. Data dari setiap sumber diberi metadata, lalu dicatat dalam sistem katalog seperti Apache Atlas atau AWS Glue. Sebelum diproses, data divalidasi secara otomatis untuk mendeteksi nilai kosong, data duplikat, atau inkonsistensi format. Selain itu, kami menerapkan enkripsi baik saat data dikirim maupun saat data disimpan, dan mengatur hak akses dengan sistem role-based permission. Dengan pendekatan ini, sistem kami tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kepatuhan seperti GDPR. Jadi, data yang sampai ke proses analitik benar-benar sudah bersih, aman, dan terpercaya. Dengan pendekatan ini, platform tetap memenuhi standar keamanan dan kepatuhan seperti GDPR. Jadi, diagram ini menunjukkan bagaimana kami menjaga kualitas dan keamanan data. Di sisi kiri, data dari berbagai sumber seperti sensor atau aplikasi masuk ke platform. Sebelum digunakan, data ini melalui lapisan governance, yaitu proses pengelolaan yang mencakup pemberian tag metadata, validasi otomatis, dan pencatatan dalam katalog seperti Apache Atlas atau AWS Glue. Kami juga menerapkan sistem role-based access control sehingga hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses data tertentu. Setelah semua itu, data dianggap aman dan valid untuk dianalisis, dan tentunya sudah transkripsi serta memenuhi regulasi seperti GDPR. Scalabilitas dan performance optimization. Platform kami didesain agar mampu menangani lonjakan data secara otomatis. Saat trafik naik, sistem akan otomatis menyesuaikan kapasitasnya melalui Kubernetes, autoscaling atau layanan serverless seperti AWS Lambda.
Beban kerja juga didistribusikan melalui load balancer agar tidak terjadi bottleneck. Untuk meningkatkan kecepatan respon, kami menggunakan Redis sebagai cache untuk data yang sering diakses. Selain itu, kami juga mengoptimalkan serialisasi data dengan protobuf dan menerapkan batching serta compression agar proses transfer data tetap efisien. Semua optimasi ini memastikan bahwa platform kami tetap responsif dan hemat biaya. Meskipun menangani jutaan event per detik, berikut ini penjelasan diagram. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem kami tetap cepat dan efisien, meskipun menghadapi trafik besar secara real time. Pertama, data masuk dari berbagai perangkat dan aplikasi. Lalu beban disalurkan ke load balancer untuk distribusi merata. Dari sana sistem secara otomatis melakukan scaling menggunakan Kubernetes atau AWS Lambda, tergantung beban kerja. Untuk efisiensi, data diserialisasi dengan protobuf, lalu dikirim dalam batch dan dikompresi. Hasil akhirnya, sistem mampu memberikan respons yang cepat dan hemat resource. Berikut cost analysis dan resource utilization. Salah satu keunggulan utama platform kami adalah efisiensi biaya dan pemanfaatan resource yang optimal. Jika kita bandingkan sistem tradisional umumnya menggunakan siapa yang berjalan terus-menerus 24 jam sehari, artinya biaya tetap harus dibayar meskipun beban kerjanya rendah. Ini membuat pemakaian resource menjadi tidak efisien dan sulit merespon perubahan beban secara cepat. Di sisi lain, arsitektur serverless yang kami terapkan hanya mengenakan biaya saat fungsi benar-benar dijalankan. Jadi saat tidak ada data yang masuk, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Platform kami juga mendukung auto scaling, artinya kapasitas sistem akan menyesuaikan secara otomatis sesuai volume data atau traffic yang masuk. Untuk memastikan resource digunakan secara optimal, kami memantau pemakaian CPU, memori, dan jaringan secara real-time menggunakan Prometheus dan Grafana. Dari monitoring tersebut, kami bisa mengidentifikasi bottleneck dan melakukan alokasi ulang secara dinamis berdasarkan simulasi pengujian awal. Pendekatan ini mampu menghemat biaya infrastruktur hingga 35% per bulan dibandingkan dengan server yang tradisional. Dengan kata lain, platform kami tidak hanya scalable dan cepat, tapi juga jauh lebih efisien secara biaya. Melalui perencanaan platform real-time data streaming berbasis edge computing ini, kami telah merancang sistem yang mampu memproses data secara instan, hemat bandwidth, dan tetap aman. Dengan pendekatan serverless, microservices, edge AI, federasi multi-cloud, serta strategi optimasi performa dan biaya, kami menyusun arsitektur sistem yang scalable dan future-ready. Ke depan, kami merencanakan pengembangan lebih lanjut berupa proof of concept berbasis prototype edge device dan integrasi visualisasi real-time ke dashboard mobile. Kami juga ingin mengeksplorasi penerapan teknologi ini untuk smart city, pemantauan lingkungan, dan sistem peringatan dini. Dengan roadmap ini, kami berharap platform yang kami rancang dapat benar-benar diadopsi dan berkontribusi dalam transformasi digital yang efisien dan adaptif. Pertanyaan ini sangat relevan, apalagi saat ini semakin banyak data penting diproses secara langsung di perangkat. Mari kita bahas jawabannya. Yang pertama, edge computing memproses data langsung di dekat sumbernya, seperti perangkat IoT, sensor, atau server lokal, tanpa harus mengirim data ke cloud. Ini mengurangi risiko penyadapan data selama pengiriman, sehingga privasi lebih terjaga. Yang kedua, data harus diproses secara lokal, memberi kontrol lebih besar kepada pemiliknya. Artinya, data sensitif seperti data medis atau biometrik tidak perlu meninggalkan lokasi, sehingga lebih aman dan lebih mudah mematuhi peraturan privasi seperti GDPR atau UU PDP. Yang ketiga, karena edge computing bersifat terdistribusi, jika terjadi serangan, dampaknya hanya terbatas pada satu titik atau node saja, tidak seperti cloud yang terpusat. Edge membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan dan serangan cyber. Dan yang keempat, edge device bisa dilengkapi fitur keamanan seperti enkripsi lokal
dan autentikasi berbasis perangkat. Artinya, hanya perangkat atau pengguna tertentu saja yang bisa mengakses data. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa edge computing bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal perlindungan data. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam menjaga privasi dan keamanan data sensitif secara real time. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 TI 6A. Pertanyaannya adalah, pendekatan apa saja yang diambil untuk skalabilitas dan optimasi kinerja dalam platform ini? Di sini, kami menerapkan beberapa pendekatan untuk skalabilitas dan optimasi kinerja, yaitu arsitektur, serverless, dan auto-scaling untuk penyesuaian otomatis terhadap beban kerja. Kedua, load balancing untuk distribusi trafik yang merata. Kemudian caching dengan Redis untuk respon cepat, optimasi data transfer menggunakan protobuf dan teknik kompresi. Yang terakhir ada monitoring sistem real time dengan Prometheus dan Grafana untuk deteksi dini bottlenecks. Dengan pendekatan ini, platform tetap responsif, efisien, dan siap menangani lonjakan data secara real time. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 TI 6C. Pertanyaannya, bagaimana platform menjamin keamanan data di edge device yang rentan terhadap serangan fisik, misalnya sensor IoT di lokasi terpencil, terutama untuk data sensitif seperti kesehatan pasien atau produksi pabrik? Jawabannya, platform menjamin keamanan data sensitif di perangkat edge seperti sensor IoT di lokasi terpencil melalui beberapa cara utama, yaitu yang pertama ada inskripsi data. Data diinskripsi saat dikirim dan disimpan agar tidak bisa dibaca jika perangkat jatuh ke tangan yang salah. Kemudian ada Role Based Access Control atau RBAC. Hak akses diatur berdasarkan peran sehingga hanya pihak berwenang yang bisa mengakses data tertentu. Kemudian ada pemrosesan lokal dengan Edge AI. Analisis dilakukan langsung di perangkat Edge sehingga data sensitif tidak perlu dikirim ke cloud. Yang keempat ada validasi dan metadata. Data divalidasi dan dilabeli untuk mencegah manipulasi serta menjamin integritasnya. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan regulasi, misal GDPR. Sistem memenuhi standar hukum internasional untuk perlindungan data. Dengan pendekatan ini, platform tetap aman meskipun edge device berada di lokasi yang rentan terhadap serangan fisik.